Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali untuk analisa STRSD di tanggal 17 Oktober 2023, yang dimana di sini kita lihat harga mengalami penurunan kembali ya, setelah kemarin tidak sempat untuk melakukan kenaikan dengan break di atas dari 1918 sampai dengan 1919 ya. Di sini kita lihat harga masih berada di kisaran 1920 dan melakukan penurunan dan break di bawah dari key levelnya itu di 1916 ya, dan saat ini berada di zona buy ketiga. Dan kalau kita lihat di sini di zona buy ketiganya, ini saya akan hapus semua dulu ya untuk area zona sell dan zona buy nya. Untuk area-area pentingnya kita tetap berikan tandanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini di pola pembentukannya ini terjadi indikasi akan terjadi pembentukan double bottom ya. Ini kita lihat, ini bottom pertama, kemudian ini area resistennya, dan di sini kita lihat potensi akan terbentuknya pola double bottom ya. Jadi ada potensi pembentukan pola double bottom dengan indikasi ketika terjadi pembentukan pola ini maka akan terjadi kenaikan, dengan syarat ketika dia break di 1921 maka potensinya akan menuju kembali ke area 1932 sampai dengan 1934 ya untuk targetnya. Jadi untuk area ini akan kita jadikan sebagai zona buy 1 ya, di 1913 sampai dengan 1910 kita jadikan sebagai zona buy 1. Kemudian untuk zona buy kedua kita akan gunakan Fibonacci retracement. Untuk zona buy kedua kita ambil di low supportnya ya, yaitu di 1903 sampai dengan 1900 1900 ya. Jadi kita ambil di sini untuk zona buy kedua. Kemudian zona buy ketiganya kita ambil di area ini ya, di resisten yang sudah di breakout. Tapi untuk saat ini terlalu jauh ya, jadi kita ambil coba kita masuk ke time frame 15 menit. Kita lihat pergerakannya. Area ini kita bisa jadikan ya sebagai zona buy ketiga, mendekati area Fibo 61,8 ya. Jadi kita ambil di sini. Karena di sini kita lihat harga memiliki kekuatan yang memberikan dorongan melakukan kenaikan ya. Karena di sini kita lihat sempat terbentuk candle bearish untuk melakukan penurunan, namun ternyata tidak kuat dan buyer masih memiliki kekuatan untuk melakukan kenaikan. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai zona buy. Jadi untuk zona buy-nya kita sudah dapat untuk zona buy 1, 2, dan 3 ya. Oke, sekarang harga sudah melakukan kenaikan. Jadi untuk zona sell 1 kalaupun nanti dia berhasil break di sini ya. Kalaupun nanti tidak berhasil break di sini, maka ini kita bisa jadikan sebagai zona sell 1. Namun untuk saya di sini saya akan jadikan sebagai zona sell 1-nya ya. Ini jadikan sebagai zona sell 1, kemudian zona sell kedua saya akan ambil di sini, dan zona sell ketiganya saya akan ambil di area atas ya, di sini. Oke, jadi ini akan dijadikan sebagai zona buy-nya.
Ini zona buy kedua di harga 1903 dan 1900 ya. Dan dimana area ini juga merupakan strong support untuk SLST-nya ya. Ini kita bisa jadikan sebagai zona buy kedua. Kemudian zona buy ketiga kita ambil di 1891 dengan 1887 ya. Ya, jadi untuk zona buy ketiganya di 1891 dan juga 1887 mendekati area RBS juga ya. Jadi untuk zona sell 1 kita ambil di 1923 dengan 1926, di 1932 1936 ya. Kemudian zona sell ketiganya kita ambil di 1946 dengan 1949. Ya, jadi ini akan kita jadikan sebagai zona sell ya. Dan saya ingatkan juga untuk key level saat ini itu ada di ini, saya akan geser key levelnya ada di sini ya. Jadi kalau dia break di bawah dari 1909 ini, maka akan berpotensi melakukan penurunan. Dengan skenario dia akan terjadi penurunan seperti ini ya, untuk menuju ke area zona buy ketiga. Jadi skenario-nya seperti itu. Namun apabila ini tertahan di area zona buy ke-1 dan key levelnya, maka akan valid terbentuk untuk melakukan kenaikan dan mencoba untuk pembentukan sempurna dari double bottomnya ya. Dan ketika double bottomnya ini valid ketika dia break di sini, maka akan terjadi kenaikan cukup signifikan ya. Dan untuk skenario keduanya, jadi ini saya akan hapus dulu. Skenario kedua kenaikannya adalah ketika dia melakukan kenaikan di area ini kemudian tertahan, maka ini potensinya dia retest di kisaran area ini ya, kemudian lanjut melakukan kenaikan ke zona sell kedua ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan akan terbentuk untuk hari ini. Jadi untuk sementara skenario-nya seperti itu dulu pada SLSD saat ini ya. Jadi untuk analisa berikutnya saya akan updatekan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini kita lihat masih terjadi penurunan juga ya, dan bersamaan dengan pergerakan dari SLSD sendiri. Indeks dolar mengalami penurunan dan juga SLSD mengalami penurunan. Dan saat ini kalau kita lihat dia sudah break di bawah dari key levelnya, yaitu di 106.33. Jadi untuk target saya indeks dolar akan mengalami kembali penurunan ya. Jadi saat ini sedang koreksi dan target penurunannya dia akan menuju ke area 105.93 dan ketika ini valid, maka potensinya gold akan kembali melakukan kenaikan di sesi Amerika ya. Jadi kita nantikan saja seperti apa nanti perkembangannya dari sesi Asia sampai sesi Eropa menjelang sesi Amerika ya. Jika dia berhasil break di bawah dari 106.17, maka di sesi Amerika akan terjadi kenaikan cukup signifikan untuk SLSD sendiri ya, dan indeks dolar akan mengalami penurunan. Kalaupun masih bertahan di atas dari 106.17, maka akan potensinya akan terjadi satu di area ini ya. Jadi nanti kita lihat saja seperti apa perkembangannya. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.